Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa suaranahdi.com. Kembali bersama saya, Cak Eros. Kita bertemu lagi dalam ngobras ya, ngobrol santai bareng Suara Nahdi. Saat ini kita akan membincang soal UBES atau musyawarah bersama Ikatan Siswa Abiduren atau IKSAB Madrasah DBS Kudus. Nah, pada kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Mas Muthohar MPD. Nah, selamat sore Mas Muthohar. Sore, Kak Eros. Kebetulan Mas Muthohar ini adalah ketua panitia ya Mas ya? Iya. Ketua panitia UBES IKSAB DBS 2020. Nah, bagaimana seputar menjelang pelaksanaan UBES itu kita akan tanyakan juga terhadap Mas Muthohar. Gimana Mas Muthohar ini? Pelaksanaan yang akan digelar itu sampai sekarang persiapannya kayak gimana? Iya. Terima kasih, Cak Eros. Ya. Jadi dalam situasi yang saat ini masih sedang corona ya, di pandemi ini ya, dari panitia kita sudah berusaha untuk merancang bagaimana kegiatan musyawarah bersama ini tetap bisa jalan ya, sehingga rencananya insya Allah nanti malam itu kami akan ada koordinasi lagi sekaligus mungkin gladi pemantapan ya, sekaligus di rencana di lokasi yang nanti akan dipakai untuk kegiatan musyawarah bersama. Nah, rencananya di mana ini lokasi mubesnya ini kira-kira? Insya Allah kami akan merencanakan di Pondok Pesantren Nyambul Quran Menawan. Yang Menawan yang digepok gitu ya? Iya. Tentu dengan suasana social distancing ya karena masa pandemi ini ya. Ya, jadi kami nanti tetap akan mematuhi protokoler yang ada. Jadi jumlah peserta nanti juga kami batasi ya. Jadi peserta itu kan kalau yang nanti akan ikut itu kan adalah yang satu pertama adalah memang dari pengurus, yang kedua kami itu kalau di Kudus juga ada IKSAB wilayah di 9 kecamatan. Kemudian kami ada IKSAB tiap angkatan. Jadi kalau kemarin kita coba hitung ya sekitar ada 30 angkatan. Kemudian juga kami ada IKSAB wilayah yang itu di luar kota ya, dan juga ada cabang istimewa yaitu di luar negeri. Ada itu ya? Ada ya. Ada berapa cabang istimewa yang dimiliki IKSAB itu di luar negeri? Kalau dari kegiatan terakhir halal bihalal kemarin kita ada dari Australia, ada dari Jepang, ada dari Amerika juga. Nah sehingga nanti memang kami mencoba memfasilitasi teman-teman yang atau alumni yang berada di jauh di sana. Maka kegiatan kami pun nanti juga kita selenggarakan dalam 2 versi ya. Jadi nanti syukur-syukur nanti yang berada di Kudus atau dekat dengan Kudus bisa hadir secara offline. Tapi yang mungkin belum bisa hadir karena jarak dan lain sebagainya, kami juga nanti fasilitasi penyelenggaraan musyawarah bersama ini secara online juga. Oh gitu. Penyelenggaraan 2 versi ini secara otomatis cukup berat juga gitu ya. Nah, betul. Persiapan untuk 2 versi itu kayak gimana? Yang untuk versi online kayak gimana? Yang versi offline gimana gitu kira-kira? Ya. Jadi untuk itu di kepanitiaan kami kemarin memang ada satu divisi yang nanti juga perannya cukup vital ya, yaitu divisi media dan jaringan. Jadi nanti kami berusaha untuk bagaimana teman-teman yang tidak bisa hadir tetap bisa mengikuti jalannya musyawarah bersama, sekaligus karena nanti beberapa wilayah luar kota itu juga punya hak suara dalam pemilihan ketua itu, sehingga nanti mereka tetap bisa aktif. Jadi sebetulnya yang membedakan hanya secara online dan yang memang hadir di lokasi gitu. Tapi secara hak dan lain sebagainya sama. Nah, soal hak suara. Dimanapun yang namanya pemilihan itu pasti yang akan dibahas nanti hak suara. Nah, hak suara itu nanti siapa saja nih Mas yang akan punya hak suara dalam pemilihan? Jadi seperti yang tadi yang sudah kami singgung terkait dengan peserta juga. Jadi nanti perwakilan dari masing-masing wilayah dan juga dari angkatan. Dan nanti malam pastinya akan dimantapkan lagi. Jadi sehingga harapan kami hasil dari pemantapan nanti malam itu sudah bisa kami share, kami sebar ke semua alumni. Oke, sebelum kita lanjutkan para pemirsa, untuk ngobras Suara Nahdi didukung oleh
NU Kerla Jisnu Kudus, yaitu yang lembaga yang menaungi bagi masyarakat terutama warga Nahdien yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya khususnya di NU ini. Untuk masyarakat yang ingin menyumbangkan atau menyalurkan zakat, sedekah dan infaknya bisa menghubungi nomor kontak WA ya di 082 272 273 663 atau bisa disalurkan langsung atau datang langsung ke kantor Jisnu Kudus di kompleks kantor NU ini. Nah, kembali ke Mas Mubrak. Ya. Untuk dukungan karena ini madrasah berbasis pesantren gitu kan. Saya pikir dukungan masyayikh dan kiai itu sangat penting gitu dalam penyelenggaraan ini. Bagaimana respon masyayikh terhadap mubes ini yang akan datang? Jadi kalau kita berbicara dukungan dari masyayikh, ya itu pastinya mutlak ya bagi Iksab sendiri dan bagi kegiatan ini. Sehingga kami pun kemarin melangkah kegiatan ini juga sudah sowan kepada masyayikh dan alhamdulillah respon beliau sangat baik sekali, bahkan mendukung kegiatan ini. Bahkan beliau pun kemarin juga ada masyayikh yang kemudian betul-betul misalnya peduli dengan kegiatan ini, menanyakan bagaimana persiapannya, kemudian nanti terkait dengan pencalonannya nanti bagaimana dan seterusnya. Dan kemarin ada salah satu pesan masyayikh yang mungkin ini penting bagi khususnya bagi teman-teman alumni ya di Iksab. Jadi memang eksistensi Iksab ini sangat diharapkan ya, khususnya bagaimana perkembangan madrasah TPS ini ke depannya, sehingga memang mau tidak mau mubes ini juga eksistensi Iksab dengan lewat acara mubes ini juga nantinya akan mendukung kegiatan di madrasah atau program-program yang ada di madrasah. Siap. Nah, ini ada yang menarik lagi yaitu disinggung soal pencalonan pemirsa ya. Nah, untuk pencalonan itu nanti mekanismenya seperti apa ini? Ya, jadi rencananya nanti di saat pemantapan itu kami juga mencoba untuk menawarkan beberapa hal. Salah satunya adalah mungkin penjaringan ya. Penjaringan ini nanti seperti apa, dan kami juga ingin semacam membuka polling lah, jadi mengajukan, jadi nanti suara-suara dari bawah itu muncul dulu begitu, dan nanti ketika muncul dari bawah itu sudah muncul beberapa nama begitu ya, saya yakin ini sudah menjadi tradisi yang ada baik di NU atau maupun di madrasah. Tetap nanti beberapa nama yang nanti diusulkan teman-teman pastinya kita akan coba sampaikan ke para masyayikh dan pastinya proses pemilihan dan yang memilih itu juga pastinya dari teman-teman Iksab sendiri ya. Artinya tidak yang kemudian nanti jadi masyayikh itu nanti hanya sebatas bagaimana kita sampaikan dari beberapa calonnya, tapi yang memilih juga kembali ke teman-teman sendiri. Ya, untuk pencalonan atau calon ya, kalau itu bahwa saya yang kebetulan juga alumni juga di TPS ini, saya pikir untuk calon di Iksab ini tidak kekurangan calon ya, karena ada banyak kader lah saya pikir, mulai dari yang bergelut di dunia pesantren, taruhlah ada nama-nama yang cukup populer ya di kalangan Iksab itu namanya Dr. Haji Mahmudi ya, ada Dr. Haji Mahmudi, ada Dr. Haji Ahmad Faiz itu kan yang sekarang di Pondok Menawan gitu kan, ada Mas Haji Nur Hamim ya, Nur Hamim LC, ada Pak Khatib Surya yang terus ya, Pak Amin Yasin itu juga ada salah satu senior juga, Hamid juga yang itu akademisi ya, itu akademisi. Nah di akademisi itu ada ya yang disebut Kang Mudar tadi, ada Dr. Abdul Hamid, Dr. Tajudin, terus ada Dr. Tajudin, ada Kang Mudar juga sebenarnya gitu kan. Dan juga tidak sebenarnya menarik juga sebenarnya kita kalau itu dari akademisi ada dari pengusaha juga tidak sedikit juga kan yang juga. Siapa kira-kira yang muncul kalau di pengusaha? Ada Haji Ikram mungkin ya? Banyak, ada Haji Ikram, ada Haji Tiharwi, Haji Juwana. Jadi saya pikir lengkap lah kalau jadi calon banyak lah. Banyak insya Allah. Termasuk sebenarnya kalau misalnya di kader yang di politisi ya, di parpol itu juga banyak. Taruhlah misalnya ada Haji Mawahib ya, Haji
Haji Mawahib, ada Haji Muhtama, ada Basit Sidkul Wafa, ada Anis Hidayat, terus ada dan banyak lagi ya mungkin. Saya pikir insya Allah tidak kekurangan kader ya. Cuman persoalannya kembali nanti mekanisme itu yang akan begitu ya. Nah, polling ya. Kira-kira pollingnya akan digarap kapan ini? Karena insya Allah nanti malam itu saya akan juga menawarkan itu ya. Jadi nanti karena kita adalah tim bersama ya nanti tinggal bagaimana nanti kesepakatan dari tim itu. Tapi setidaknya memang harapannya mulai sudah menjelang hari-hari nanti sudah setidaknya untuk meramaikan ini bisa mulai bermunculan calon-calon itu. Pastinya calon-calon yang potensial untuk membawa Iksab yang ke depan lebih baik. Ya, yang jelas kan patokannya tetap Iksab jadi lebih baik gitu kan. Bukan berarti yang sekarang tidak baik, tapi sudah maju, tinggal nanti bagaimana agar lebih maju lagi di Iksab. Nah, ini bocorannya kapan ini Kang ini mau dilaksanakan ini? Insya Allah akan kami laksanakan tanggal 10 Muharram. 10 Muharram ya? Atau 29 Agustus. Berarti sekitar 5 harian lagi ya. 5 harian lagi. Waktunya cukup ya untuk persiapan ke sana gitu ya? Insya Allah kami berusaha sebaik mungkin dengan waktu yang ada. Karena kami pun kemarin ya semua tahu ya bahwa kondisi hari ini kan serba ketidakpastian yang ada. Serba tidak pasti. Tapi namun ketidakpastian itu kami coba tetap sikapi dengan menyiapkan di tim. Jadi memang nanti ada beberapa divisi yang sudah mencoba untuk menyiapkan kegiatan ini itu dari kesiapannya mulai dari tadi media dan jaringan, kemudian ada juga khusus tim yang nanti menggodok ada ART dan lain sebagainya, ada termasuk nanti teknis pencalonan atau pemilihan dan lain sebagainya. Ya, terkait ini kan soal karena calon itu sangat banyak yang bisa diusung, kira-kira ada kriteria khusus nggak soal bagaimana calon ketua Iksab ini nantinya? Mungkin bisa dirumuskan? Ya, pastinya nanti dirumuskan bersama ya. Tapi kalau ini secara pribadi kalau saya sih bahwa Iksab ini kan juga masih sangat terikat dengan madrasahnya, dengan yayasan madrasah TPS ini, dan juga pastinya karena sudah alumni juga kita istilahnya juga berada di masyarakat luas. Sehingga kalau menurut saya sih bagaimana nantinya itu ketua Iksab yang mampu istilahnya baik hubungannya ke dalam dan baik hubungannya keluar. Baik ke dalam dan baik keluar. Iya. Nah, ini penjelasan yang lebih konkret ini kayak gimana ini? Jadi baik ke dalam itu maksudnya tetap selalu istilahnya update berbagai macam perkembangan yang ada di madrasah TPS hari ini. Ya, jadi bagaimana TPS kita hari ini yang kemudian hari ini kita sudah mulai ada PAUD kemudian mulai PAUD, kemudian ada juga Mahat Ali, jadi informasi dalam itu tahu, jadi hanya bisa memahami betul yang ada di madrasah, dan baik keluar itu artinya bahwa informasi-informasi yang ada di luar itu juga bisa nanti disampaikan dan dibawa ke dalam, dan juga bagaimana kemudian tetap membawa nama madrasah ini tetap nanti keluar juga dengan baik juga. Nah itu mungkin kalau saya pribadi saya mungkin membahasakannya sebenarnya adalah baik ke dalam dan keluar. Ini berarti ada peluang juga mengusung para gawagis yang ada gitu ya. Ada beberapa nama misalnya. Ya, saya pikir siapa saja sih. Gitu kan. Dan siapa saja tuh? Ya, siapa saja. Syukur-syukur ada garis gitu kan. Gitu. Nah, oke, karena itu terkait dengan yang online juga itu nanti lewatnya apa ini kan? Karena yang di jaringan ini kan lewatnya live Zoom atau apa kayak gitu? Kita memang kemarin sudah komunikasi juga dengan yang ada di madrasah, dan insya Allah memang yang selama ini dipakai di madrasah selama pandemi ini adalah memang medianya Zoom. Jadi mungkin nanti untuk media bisa kemarin kerjasama dengan madrasah dan nanti pakai Zoom yang selama ini dipakai oleh madrasah. Bisa maksimal ya kira-kira ya? Insya Allah. Ya, oke. Terkait dengan pemaksimalannya, bagaimana harapan Anda pada saat pelaksanaan MUBES ini agar para alumni juga bisa berpartisipasi? Jadi selaku mungkin yang diberi amanah untuk jadi ketua panitia ini, ya pertama saya ingin menyampaikan satu harapan doa lah dari teman-teman begitu, bahwa dengan situasi yang mungkin teman-teman kemarin sudah mulai rame ya di teman-teman Iksab ini kapan MUBESNA dan lain sebagainya, tapi
semua kegelisahan itu pasti ada di semua alumni. Namun dengan kondisi yang tidak pasti kemarin corona dan sebagainya, saya yakin kita semua memahami kondisi ini, sehingga kami di panitia memang tetap berusaha untuk semaksimal mungkin menyelenggarakan kegiatan. Kira-kira apa harapan dari Mas Syahid terhadap Mubes ini dan IKSAP secara umum? Mungkin bisa dijelaskan. Mengutip dari yang disampaikan Mas Syahid, kebetulan saya kemarin juga visual menyampaikan tentang kegiatan Mubes ini. Ya sebetulnya Mas Syahid itu menaruh harapan yang besar terhadap IKSAP ini sendiri. Jadi eksistensi IKSAP ini sangat berarti bagi perkembangan madrasah dan alma mater, sehingga mari bersama-sama ya harapannya semua bisa guyup bersama alumni ini untuk bisa membesarkan IKSAP, dan kemudian kita bisa khidmah kita ke IKSAP ini juga menjadi bagian dari khidmah kita ke madrasah dan ke para masyayikh. Ya, karena separuh jiwa kita ada di madrasah juga gitu ya. Ya, demikian perbincangan kita terkait pelaksanaan Mubes IKSAP 2030. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Kang Mubahar. Semua enggak? Jadi menindaklanjuti dari apa yang disampaikan Mas Syahid tadi, ya, saya mengajak semua teman-teman alumni, ya, semua IKSAP untuk bagaimana kita bisa bersama-sama menjadikan IKSAP ini menjadi lebih baik lagi, dan pastinya dalam waktu dekat ini untuk acara Mubes, mohon dukungannya untuk kegiatan musyawarah bersama ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya bisa menghasilkan satu keputusan yang baik untuk IKSAP dan untuk madrasah tercinta kita, dan nanti kita bisa dipimpin oleh ketua baru yang membawa IKSAP. Ya, kalau hari ini sudah baik, maka yang akan datang bisa semakin lebih baik lagi. Oke. Demikian perbincangan kita dalam Ngobrol Suara Cukup pada sore kali ini dengan Kang Mubahar, Ketua Panitia Mubes IKSAP 2020. Semoga Mubes IKSAP ini nanti akan menghasilkan dan menentukan pemimpin yang amanah yang bisa membawa IKSAP lebih maju ke depannya. Akhirnya, saya Ros, terima kasih atas atensinya. Kembali lagi kita akan jumpa pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.